Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut berkorban untuk kerajaan Allah dan gerejanya, karena Tuhan selalu merekam jejak kita dalam loyalitas, dan pada saat kita kepepet dan kesulitan, disitulah Tuhan bekerja untuk kita. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itulah makna yang dapat kita petik dari 2 bacaan suci pada hari ini. Para rasul yang mengikuti Yesus terus bekerja membantu Yesus, mewartakan Injil, menyembuhkan banyak orang, mewartakan kerajaan Allah. Mereka sebagai manusia merasa takut dengan kekurangan, apalagi kalau dalam Injil hari ini kita menemukan mereka begitu takut ketika Yesus meminta mereka memberi makan kepada banyak orang yang pada saat itu mereka tidak punya banyak stok. Jadi Yesus tanya kepada Filipus, "Berapa roti yang ada padamu?" Filipus bilang, "Berapa itu?" "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Jadi Filipus berpikir kekurangan, tetapi Tuhan justru mau memakai kekurangan untuk menampakkan kelebihan.
Siapa yang menyangka justru di tengah-tengah mereka ada seorang anak kecil yang bawa ikan? Siapa? Kenapa anak kecil yang bawa? Kenapa mereka yang besar lupa bawa makanan? Tapi seperti inilah Tuhan bekerja untuk mencukupkan dan bahkan melebihkan kekurangan kita bila kita setia dan taat mengikuti. Jadi kembali ke khotbah kemarin, ketaatan dan kesetiaan itu penting, karena itulah yang mendatangkan rahmat pertama dan utama. Tuhan tidak lihat kita bekerja hebat, tapi Tuhan lihat kita setia dan taat, itu sudah cukup. Para kaling, para dewan, Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak melihat kamu kerja hebat, tapi dengan kamu rajin datang misa harian, itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk mengambil bagian dalam keselamatan dan pemberitaan Injil. Kenapa tadi malam saya chat di grup itu, para kaling yang sudah masukkan keluarga untuk rekoleksi, terima kasih. Yang belum, cobalah. Kenapa? Ini bukan soal kau di sini dapat apa, bahwa kau mengorbankan pekerjaan dan waktu, bukan. Dengan kau ikut saja itu sudah ada rahmatnya. Dengan kita taat saja itu sudah ada rahmatnya. Jadi para murid ini taat saja dengan apa yang Yesus bilang. Sini itu roti, sini itu ikan. Lalu yang dia buat apa? Mengucap syukur dan berkat. Lalu kelebihanlah roti dan ikan untuk orang banyak. Hal yang sama juga terjadi dalam bacaan pertama ketika Petrus, Yohanes, dan beberapa rasul berbicara di dalam bait Allah dan mereka diadili. Siapa yang menyuruh tiba-tiba ada seorang bernama Gamaliel untuk membela mereka? Siapa? Tapi seperti inilah cara Tuhan bekerja. Yang paling penting untuk kita mengabdi dan terus mengabdi. Tidak usah takut, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan gereja. Nanti saat kita kepepet, disitulah dia bekerja. Tanya Pak John dan Maria. Mereka itu bukan PNS, bukan pegawai perusahaan hebat. Tapi ketika kepepet saat COVID, anak mereka harus kuliah, Tuhan kasih jalan. Kenapa? Tuhan tahu waktu jadi kaling dia mengabdi. Di seksi keluarga betul mereka bekerja. Coba lihat, ada orang KPP mereka beri, urus perkawinan mereka urus. Mereka punya pekerjaan yang bergantung pada orang. Tapi kenapa mereka selalu punya waktu? Coba lihat Pak Denis mereka. Kadang-kadang dia bolak-balik Denpasar Negara sehari. Kalau di sini ada katekumen atau pengajaran. Tadi sejak sore saya lihat mereka jam 5 ada mengajar mereka itu yang mau baptis anak. Bersama dengan Pak Sutri, Frans Ferik dan istrinya, dan Darius dan istrinya. Untuk persiapan permandian. Apakah mereka tidak punya kerja? Saya rasa Pak Frans Ferik masih punya beberapa air yang belum dijual. Demikian juga Pak Darius masih punya beberapa plastik yang belum dijual. Tapi kenapa mereka rela meninggalkan itu hanya untuk mendampingi mereka yang mau nikah? Ini soal iman. Percaya bahwa dengan mendahulukan kerajaan Allah, semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Saya punya kakak dari bapak saya yang sering saya ceritakan, selama 30 tahun jadi ketua Dewan Stasi, padahal dia tidak berpendidikan tinggi. Kenapa? Ketika guru dan lain-lain semua tolak, dia ambil alih lagi. Itu yang membuat dia apa? Tidak kekurangan dalam hidup, punya anak 11 coba, bukan guru, tapi hidup. Dan yang saya ceritakan waktu dia mati itu masih bisa dikompromi. Kenapa? Tuhan bekerja pada saat kita kepepet. Kalau kita baik-baik saja, Tuhan tidak mau bantu. Dia tahu kita baik-baik saja. Tapi ketika kita kepepet, disitulah Tuhan bekerja. Panurpe, dia pernah bercerita kalau ada batu di ginjal ya. Tuhan tahu dia orang yang tidak kaya dan tidak punya. Tapi Tuhan tahu dia banyak mengabdi untuk gereja dengan hati yang tulus. Ketika dia tervonis batu ginjal, dia pergi ke Surabaya. Tapi dia berdoa dulu dan novena. Apa yang terjadi? Di tengah jalan seperti ada yang tembak itu batu dan dia rasa sakit di bagian ginjalnya. Sampai di sana divonis ginjalnya sudah tidak batu ginjal sudah pecah. Sekarang dia sehat lagi. Jadi kembali ke kita hidup tidak hanya untuk sukses, karena percuma kita tampak sukses kalau tidak pernah bahagia. Tapi kita hidup untuk setia dan taat.
Karena kesuksesan dengan kesetiaan dan ketaatan itu yang membahagiakan. Kan khotbah kemarin begitu. Makanya saya itu selalu merasa bahagia kalau ke rumahnya Pak Nurpe. Rumahnya sumpek, bocor-bocor, tidak terlalu bagus, tapi bahagia. Kenapa? Ada gua Maria di situ, ada tempat doa di situ. Bandingkan dengan orang lain yang punya rumah mewah-mewah, dia bahagia enggak? Orang yang datang ke sana merasa at home enggak? Belum tentu. Kelihatan dari luar orangnya tampak sukses, tapi belum tentu di dalam rumah tangganya bahagia, di dalam hatinya bahagia. Apalagi kalau punya rumah bagus-bagus, pendapatan besar, kekayaan besar, tidak pernah mengabdi untuk gereja. Saya ingat satu cerita dari Pak Nurpe kemarin waktu misa di rumah tentang satu orang kaya. Cerita dari Cina ya Pak Nurpe ya. Jadi orang ini rajin donasi di dalam gereja, tapi dia itu cuek dengan sesama, tidak menghargai sesama, tidak aktif di KBG, tidak aktif di lingkungan. Begitu dia mati, dia tuntut di pintu surga. Saya sudah banyak beri untuk gereja. Apa kata Santo Petrus? Iya, tanganmu baik, tapi hatimu tidak baik. Engkau baik untuk memberi, tapi hatimu tidak baik untuk memperlakukan orang. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu lihat sampai di hati. Maka saya bilang apa? Seperti kita diajak ikut rekoleksi keluarga, banyak alasan, kerja, inilah, pasangan tidak bisa. Anda bisa buat 1001 macam alasan, tapi Tuhan ini tidak tutup matanya, lihat kau buat apa. Karena lihat sampai di hati. Jangan sampai kau buat banyak alasan hanya karena malas tidak ikut. Itu sudah nilai minusnya banyak. Rahmat tidak datang. Nah, coba lihat suster mereka juga. Mereka sudah mengorbankan diri dan keluarga untuk membiara. Atau kami pastor juga. Kita sudah berkorban, tinggalkan macam-macam. Tapi coba juga kamu lihat, apakah kita kekurangan dalam hidup? Tidak juga. Padahal kita tidak punya pekerjaan tetap. Gaji kita berapa sih? Saya 1 bulan 1 juta lebih saja. Tapi hidup saya lebih enak daripada kamu kan? Coba kamu 1 kali pergi misa pagi di susteran, Anda akan kekenyangan dan Anda bingung memilih makanan di sana. Pertanyaannya, mereka ini dapat dari mana nih makanan enak-enak? Besok pagi ada misa di sana ya. Saking enaknya makannya mereka itu, lihat Suster Elizabeth itu besar, subur. Tapi kamu ini yang all out setiap hari sampai tidak ke gereja, tidak berdoa, alasan untuk kerja. Seberapa hebat sih kamu hidup bahagia? Jadi kembali ke Bapak Ibu, para saudara-saudari, ketika Tuhan mempercayakan kita tugas dan tanggung jawab dalam gereja, lakukan itu dengan tulus dan cinta. Omnia in caritate. Ya, yang mereka Paulina kayak Komsos kayak gini juga, itu kepercayaan. Itu kamu mengambil bagian dalam pewartaan, karena misa ini orang lain ikut di mana-mana. Kalau kamu tidak ada, tidak mungkin mereka bisa ikut kan. Makanya jangan sepelehkan yang gini-gini. Itu yang mendatangkan banyak rahmat. Rahmat terbesar apa? Bukan soal gaji naik. Gaji boleh biasa-biasa saja dan begitu-begitu saja. Tapi kalau kita tidak pernah sakit, dan ketika kita ada masalah cepat Tuhan beri solusi, itulah rahmat. Besok kita ada rekoleksi keluarga. Kalau saya berpikir santai, ngapain juga orang tidak mau, ngapain saya buat. Tapi bukan masalah itu. Karena dengan saya banyak memberi diri dan mengabdi tanpa batas, justru pada saat di mana saya sangat butuh, Tuhan hadir untuk memberikan apa yang saya sedang butuhkan. Itu saja. Sekarang saya rasa baik-baik dan sehat-sehat saja, tapi besok-besok tidak mungkin tidak ada persoalan, karena hidup itu seperti roda berputar, kadang hari ini di atas, besok di bawah. Ketika di atas ya tidak apa-apa, ketika di bawah dan kita terhimpit, siapa yang kita bisa andalkan? Disitulah Tuhan hadir, seperti para rasul yang mengalami keterhimpitan, kekurangan makanan untuk memberi makan kepada banyak orang. Yesus sendiri hadir untuk membuat banyak makanan. Ketika para rasul kesulitan untuk menghadapi pengadilan yang tidak benar, disitulah Tuhan mengirim Gamaliel untuk memberikan mereka perlindungan dan pembelaan. Siapa yang dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadanya.
Itu kata Tuhan yang bukan hoax. Semoga Tuhan memberkati.